komisioner KPU yang ada di dalam, tolong keluar. Kamu tajam. Itu karena kenapa kalian yang kita berikan kepercayaan. Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo. Aksi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap proses pemilu di wilayah Kabupaten Wajo, Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024. Mereka menyerukan 5 tuntutan utama untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Tuntutan pertama, mahasiswa mengekspresikan penolakan keras terhadap impor komisioner KPU, dengan mencurigai adanya kejanggalan dalam proses tersebut. Tuntutan ini mencerminkan keinginan mereka untuk menjaga independensi dan integritas lembaga pemilihan umum. Tuntutan kedua, Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu menuntut Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk lebih transparan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Mahasiswa ingin memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran. Tuntutan ketiga ditujukan kepada tim seleksi KPU Provinsi, yang diminta untuk membuka dan menyampaikan hasil-hasil proses seleksi komisioner KPU Kabupaten Wajo. Hal ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan membangun kepercayaan terkait kualitas dan kredibilitas para komisioner yang terpilih. Tuntutan keempat mencakup seruan kepada KPU Republik Indonesia untuk meninjau kembali penetapan anggota komisioner Kabupaten Wajo yang diduga cacat prosedural. Mahasiswa berharap agar KPU Republik Indonesia dapat melakukan evaluasi yang mendalam dan objektif terhadap dugaan pelanggaran prosedur tersebut. Tuntutan terakhir, Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu menekankan perlunya KPU Kabupaten Wajo menyelenggarakan pesta demokrasi yang adil dan jujur. Mahasiswa ingin memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dijalankan sesuai aturan dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta. Proses seleksi di 7 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini adalah hal yang di luar kemampuan kami, yang kemudian setelah proses pelantikan harus segera bekerja. Jadi beda dengan Bawaslu kemarin, seleksinya dilantik di bulan 8. Jadi punya waktu cukup banyak untuk menyelesaikan ritme kerja tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan kami di KPU ini khusus untuk 7 kabupaten kota ini dilantik per tanggal 30 Desember kemarin, sehingga begitu selesai harus segera sinergis. Jadi kalau mau dianalogikan ini bagaikan mobil yang sudah gigi 4 tiba-tiba ganti sopir. Bukan tidak bisa hadir, tetapi kita berada pada ruang dan waktu yang kurang pas. Sama saja kan kita kalau bertamu ke rumahnya orang kan tidak selamanya tamu itu kita bisa paksa untuk hadirkan. Siapa tahu dia keluar daerah, siapa tahu dia keluar ini, itu masalahnya. Kemudian sekaitan dengan kewenangan, karena tuntutan teman-teman ini juga berbicara kewenangan, tentu kami di tingkatan kabupaten tidak bisa mengambil keputusan yang di luar kewenangan kami. Kabupaten Wajo ini menuntut bagaimana kemudian kita menduga mengindikasi bahwasanya adanya tindakan-tindakan kesalahan dalam proses seleksi pemilu di Kabupaten Wajo atau proses seleksi komisioner KPU yang ada di Kabupaten Wajo, yang dimana diduga kuat dan diindikasikan bahwasanya 3 komisioner KPU Kabupaten Wajo yang kemudian setelah dilantik itu diduga adanya indikasi bahwasanya ada tangan-tangan atau ada elit-elit yang kemudian meloloskan atau kemudian ingin berusaha mengakomodir golongan-golongan tertentu. Secara fakta dan nyata bahwa 3 komisioner KPU yang diloloskan yang telah dilantik ini telah mendaftar di kabupaten lain dan kemudian tidak diberikan kepercayaan lagi atau tidak diloloskan lagi, yang dimana kemudian dalam jangka waktu 3 hari setelah proses pembukaan pendaftaran calon komisioner KPU di Kabupaten Wajo itu dengan tiba-tiba 3 komisioner KPU yang tidak lolos ini atau tidak diberikan kepercayaan ini masuk ke Kabupaten Wajo atau pindah domisili secepat kilat, sehingga itulah yang menjadi salah satu keganjalan yang kemudian dari 10 komisioner KPU kemarin yang di keputusan dari tim seleksi bahwa 7 dari 10 itu merupakan masyarakat Kabupaten Wajo dan 3 lain itu berasal dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bone dan Kabupaten Sopeng. Namun hasil finishing atau hasil akhir dari penentuan tim seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Republik Indonesia menghasilkan 5, yaitu
calon komisioner KPU yang berasal dari luar kabupaten yang kemudian diloloskan begitu saja masuk di Kabupaten Wajo. Dan tuntutan kami yang kedua juga kami menuntut kepada tim seleksi komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk bagaimana melakukan atau membuka dengan lebar bagaimana transparansi terhadap seleksi komisioner KPU ini, yang kemudian yang dimana sampai hari ini kita tidak tahu apa-apa saja yang menjadi asesmen, apa-apa saja yang menjadi prosedural dari tim seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan sehingga bisa meloloskan 3 calon komisioner hasil import ini yang diduga dan diindikasikan akan mengakomodir golongan-golongan tertentu. Dan perlu diketahui bersama bahwa salah satu dari tiga calon komisioner KPU ini pernah melakukan tindak pidana pelanggaran hukum berat yang kemudian kami menganggap bahwa ketika itu diloloskan akan ada yang terjadi di integrasi yang terjadi di KPU ataupun di tim seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi bisa dikatakan lolosnya ketiga anggota komisioner ini berkat adanya orang dalam ya? Kurang lebih seperti itu, indikasi atau dugaan kuat yang kami miliki, respon-respon masyarakat, informasi yang kita terima bahwa ada golongan-golongan tertentu yang berusaha diakomodir, ada elit-elit atau tangan-tangan tertentu yang mencoba mengakomodir 3 calon komisioner atau komisioner yang sudah dilantik ini. Bisa disebutkan nama-namanya tuh? Yang pertama itu ada Andi Raihana, berasal dari Kabupaten Sopeng ya, Kabupaten Sopeng. Yang kedua ada Muhammad Erwin yang berasal dari Kabupaten Sopeng juga, tapi berdomisili Takalar, mendaftar di Kabupaten Sopeng sebagai dan tidak lolos, namun dia terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga ada Nasaruddin yang berdomisili dari Kabupaten Bone. Apa langkah selanjutnya bila mana tuntutan dari teman-teman yang tidak diindahkan? Yang pastinya kami akan melakukan tindak tegas, kami akan melakukan perlawanan kepada KPU Republik Indonesia, kami juga akan menuntut dan mendesak kepada Bupati Wajo beserta DPRD Kabupaten Wajo untuk bagaimana menyampaikan apa yang menjadi aspirasi teman-teman kepada KPU Republik Indonesia, kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan semoga dengan adanya media, dengan adanya berita-berita, dengan adanya informasi yang tersebar di media sosial, ini bisa sampai ke Istana Merdeka atau didengar langsung oleh Presiden. Dari pelataran kantor KPU Wajo, Deden Sutera Channel mengabarkan.